Selamat sore. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom. Shalom. Baik, Baik, Bapak Bapak Ibu, Ibu, kami kami dari dari kelompok kelompok 3, 3, kelompok 2, kelompok 2, maaf, akan akan mencoba mencoba mempresentasikan mempresentasikan materi terkait materi dengan terkait capital dengan market capital market efisiensi efisiensi sebagai sebagai salah satu salah satu syarat syarat nilai nilai UAS UAS atau mata yang kuliah Strategic Strategic Financial Financial Management. Management. Pertama, Pertama, saya saya akan akan memperkenalkan tim memperkenalkan tim kami kami dari dari kelompok kelompok 2, 2, yang yang pertama pertama saya saya sendiri, sendiri, Vita Novita Rosalina Rosalina Mandifu, Difu, kemudian kemudian ada ada Ibu Ibu Asmi Asmi Rahmaniar, Rahmaniar, kemudian kemudian ada ada Ibu Ibu Ayu Ayu Andira Andira Kahfian, Kafiar, kemudian kemudian Ibu Ibu Nuriyati, Nurhati, Ibu Ibu Priscilia Priscilia Edebur. Edebur. Baik. Baik, Untuk untuk agenda agenda pembahasan pembahasan kami, kami, kali kali ini ini kami kami akan akan membahas membahas 4 empat poin poin penting. penting. Yang Yang pertama, pertama, efisien efisien market. market. Kemudian yang Kemudian yang kedua, kedua, foundation foundation of of market market efficiency. efficiency. Dan yang Dan yang ketiga, ketiga, why why technical technical analysis analysis fails. fails. Kemudian Kemudian kita kita akan akan masuk ke masuk ke sesi sesi yang yang terakhir, terakhir, yaitu yaitu sesi sesi keempat, keempat, question. question and answer. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Ibu Ayu. Ayu Andira. Pada Bu Ayu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Novi. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait efficient market. Nah, apa itu efficient market? Efficient market itu merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa harga sebuah aset menggambarkan seluruh informasi yang ada di dalamnya. Nah, contohnya saja kita bisa lihat berupa saham. Meski harga saham ini naik turun, namun sebenarnya saham itu selalu diperjualbelikan sesuai dengan nilai saham tersebut atau nilai fair value-nya. Nah, lewat konsep efficient market ini, kita bisa mengetahui bahwa seseorang tidak akan bisa secara terus-menerus mendapatkan keuntungan di atas rata-rata return pasar. Nah, seorang investor bisa saja beruntung memiliki saham yang harganya melambung dalam jangka pendek, tapi jika dilihat dalam jangka panjang, keuntungan yang akan didapatkan itu tidak bisa melebihi keuntungan rata-rata pasar. Nah, yang berikutnya, karakteristik efficient market itu sendiri dikatakan efficient market adalah hasil dari investor yang memperdagangkan bagian pengumuman yang tidak terduga. Disinilah mengapa bagi seorang investor itu kemampuan untuk mempelajari kondisi pasar adalah hal yang mutlak. Nah, agar investor tersebut bisa melakukan investasi dengan baik meskipun keadaan pasar yang sedang fluktuatif atau keadaan pasar yang tidak terduga. Nah, dalam teori efisiensi pasar, pasar dianggap efisien jika harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia mengenai aset finansial tersebut, seperti pasar saham maupun obligasi. Nah, dalam hal ini, perdagangan berdasarkan kejutan tidak akan membuat pasar tersebut lebih efisien. Sebaliknya, pasar akan menjadi lebih efisien jika semua investor memiliki aset yang sama terhadap informasi yang tersedia di pasar dan bereaksi cepat dan akurat terhadap informasi yang baru masuk di pasar tersebut. Efficient market melibatkan perubahan harga secara acak karena kita tidak dapat memprediksi kejutan atau surprise. Oleh karena itu, sulit bagi seorang investor untuk menghasilkan keuntungan abnormal dengan memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Nah, selanjutnya EMH atau Efficient Market Hypothesis. Nah, Efficient Market Hypothesis ini mempunyai implikasi bagi investor dan perusahaan. Bagi investor,
efisien market hipotesis ini tidak dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia di dalamnya. Dengan kata lain, jika pasar efisien, maka harga saham sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar, sehingga tidak ada investor yang dapat memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Nah, selanjutnya implikasi EMH untuk sebuah perusahaan yaitu bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di pasar. Nah, mengapa dikatakan bahwa implikasi langsung adalah mustahil untuk mengalahkan pasar secara konsisten berdasarkan penyesuaian risiko, karena harga pasar hanya bereaksi terhadap informasi baru. Nah, selanjutnya untuk Foundation of Market Efficiency akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ibu Nuryati, mohon di-unmute dulu. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Berikut saya akan jelaskan terkait Foundation of Market Efficiency. Landasan efisiensi pasar mengacu pada konsep dalam teori ekonomi yang mencerminkan sejauh mana pasar memproses informasi dengan cepat dan efisien. Efisiensi pasar adalah suatu kondisi di mana harga suatu aset mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan tepat. Next. Efisiensi pasar. Terminologi yang berkaitan dengan efisiensi capital market adalah efisiensi market hipotesis. Menurut Fama, ada 3 bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, weak form EMH. Yang kedua, semi strong form EMH. Yang ketiga, strong form EMH. Berikutnya. Baik, 3 bentuk efisiensi pasar yang tadi sudah disebutkan, ini penjabarannya. Yang pertama, weak form EMH. Weak form EMH adalah harga pasar sekuritas merefleksikan seluruh informasi termasuk harga sekuritas, rate of return, trading volume data, dan informasi lain tentang sekuritas yang dihasilkan di pasar masa lalu. Yang kedua, semi-strong form EMH. Pada kondisi ini, terjadi penyesuaian harga sekuritas secara cepat terhadap seluruh informasi baru yang bersifat publik, di mana termasuk pula di dalamnya seluruh informasi yang bersifat non-market, seperti pengumuman tentang laba, dividen rasio, price atau earnings, dividen yield rasio, price book value rasio, stock split, dan informasi tentang ekonomi dan politik. Yang ketiga, strong form EMH. Pada kondisi ini, harga saham merefleksikan seluruh informasi baik yang bersumber dari publik maupun privat, sehingga tidak terdapat investor yang memiliki akses terbatas terhadap informasi yang relevan bagi penentuan harga saham. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Novi. Kepada Ibu Novi, saya persilakan. Terima kasih Bu Nurhayati. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis teknis, mengapa sampai analisis teknis itu dikatakan gagal. Analisis teknis adalah pendekatan untuk memahami pergerakan harga saham berdasarkan data historis pasar dan pola grafik.
Meskipun banyak investor dan trader yang mengandalkan analisis teknis sebagai alat untuk membuat keputusan investasi, ada beberapa alasan mengapa analisis teknis dianggap gagal atau tidak selalu efektif. Sehingga muncullah pertanyaan, why technical analysis fails? So, let's find the answer. Next. Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa technical analysis itu dianggap gagal atau kurang efektif. Faktor yang pertama adalah faktor fundamental yang penting. Analisis teknis itu tidak mempertimbangkan faktor fundamental seperti kesehatan ekonomi, kondisi perusahaan, dan berita-berita penting. Biasanya jika ada peristiwa signifikan yang tidak tercermin dalam grafik harga, analisis teknis mungkin tidak memberikan pemahaman yang cukup lengkap. Kemudian faktor yang kedua yaitu manipulasi pasar. Manipulasi pasar keuangan tidak selalu efisien dan adil. Beberapa pasar mungkin mengalami manipulasi harga atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat membuat pola harga menjadi tidak dapat diandalkan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ketidakpastian eksternal. Nah, faktor ini menyangkut perubahan mendadak yang biasanya terjadi dalam kondisi ekonomi global, seperti peristiwa geopolitik atau perubahan kebijakan pemerintah. Itu juga dapat mempengaruhi posisi pasar sehingga dengan cara yang sulit untuk diprediksi melalui analisis teknis. Kemudian, faktor yang keempat yaitu volatilitas pasar yang tinggi. Pasar yang sangat fluktuatif dapat membuat pola harga yang sulit diinterpretasikan karena pergerakan harga yang ekstrim seringkali sulit untuk diprediksi secara akurat. Kemudian faktor yang kelima yaitu perubahan kondisi pasar. Perubahan kondisi pasar juga dapat berubah dari trending ke sideways atau sebaliknya. Dan analisis teknis mungkin tidak selalu menangkap perubahan ini dengan cepat dan akurat. Kemudian faktor yang keenam, over-reliance dan self-fulfilling prophecies, yaitu jika terlalu banyak pelaku pasar yang mengandalkan analisis teknis dan mengambil keputusan serupa berdasarkan pola yang sama, biasanya hal ini juga dapat menciptakan situasi self-fulfilling di mana prediksi harga menjadi kenyataan karena tindakan kolektif dari para pelaku pasar bukan karena fundamental ekonomi. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu kurangnya data historis yang relevan. Nah, biasanya untuk aset atau pasar yang baru muncul atau untuk kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, analisis teknis mungkin tidak memiliki data historis yang cukup untuk untuk memberikan sinyal yang akurat. Kemudian faktor yang kedelapan yaitu faktor psikologis. Biasanya faktor psikologis ini terkait dengan perilaku pasar, juga dipengaruhi oleh psikologi dari para pelaku pasarnya. Biasanya faktor emosional seperti ketakutan dan keserakahan. Nah, ini dapat juga mengubah dinamika pasar dan membuat prediksi berbasis pola harga menjadi tidak konsisten. Nah, dari kedelapan faktor ini, penting untuk diingat bahwa tidak ada metode analisis tunggal yang dapat memberikan prediksi pasar yang selalu benar. Kombinasi antara analisis teknis dan fundamental, serta pemahaman mendalam terhadap aset dan pasar, dapat membantu kita untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Next. Nah, berikut dalam grafik harga saham, di sini tercermin bahwa perilaku investor itu cenderung menghilangkan peluang keuntungan apapun yang terkait dengan pola harga saham. Jika mungkin menguntungkan hanya dengan mencari pola dalam pergerakan harga saham, maka orang akan melakukannya dan keuntungannya akan diperebutkan. Next.
Berikutnya, information sets akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Asmi Rahmaniar. Disilahkan. Terima kasih Ibu Novi. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini kita membicarakan apa sih yang MH lakukan dan tidak katakan. Konsep pasar efisien, yaitu disebut juga efficient market hypothesis atau disingkat dengan EMH, menyatakan bahwa harga suatu aset secara reflektif mencerminkan semua informasi yang tersedia tentang aset tersebut. EMH memiliki 3 bentuk, yaitu pasar efisien lemah, weak form EMH, pasar efisien setengah kuat, semi-strong form EMH, dan pasar efisien kuat, strong form EMH. Di sini kita bisa lihat ada lingkaran-lingkaran, itu adalah kumpulan-kumpulan informasi. Yang paling kecil adalah kumpulan informasi harga masa lalu, kemudian yang lingkarannya agak besar di atasnya adalah kumpulan informasi yang tersedia untuk publik. Kemudian yang paling terakhir adalah merangkum semuanya adalah semua informasi yang relevan terkait tentang saham. Berikutnya. Ada beberapa hal yang umumnya dilakukan sebelumnya. Ya. Ada beberapa hal yang umumnya dilakukan dan tidak dikatakan dalam konteks efisiensi market hipotesis. Yang pertama, EMH bentuk lemah, weak form EMH. Apa saja sih yang harus dilakukan? Di sini dikatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi historis atau data harga-harga saham sebelumnya. Kemudian analisis teknikalnya yang melibatkan penelitian pada pola dan tren harga masa lalu tidak seharusnya memberikan keuntungan. Nah, di sini juga bisa dilihat apa sih yang tidak dikatakan, yang bisa kita gali informasinya, yaitu tidak mengabaikan pentingnya informasi non-harga seperti informasi fundamental atau berita-berita terbaru. Kemudian yang kedua, EMH bentuk setengah kuat, semi-strong form EMH. Di sini dikatakan apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, di sini kita bisa lihat harga saham mencerminkan semua informasi publik yang tersedia, termasuk informasi historis dan semua informasi publik yang terkini. Dengan kata lain, tidak seharusnya mungkin mendapatkan keuntungan ekstra dengan menganalisis informasi yang sudah tersedia di publik. Kemudian apa yang tidak dikatakan? Di sini tidak mengecualikan ya kemungkinan informasi internal atau privasi yang hanya diketahui oleh pihak dalam perusahaan. Berikutnya. Yang ketiga, EMH bentuk kuat atau strong form EMH. Apa saja yang dilakukan? Di sini dikatakan harga saham mencerminkan semua informasi, termasuk informasi internal atau privasi yang hanya diketahui oleh orang dalam perusahaan. Yang tidak dikatakan, di sini tidak mengecualikan potensi keuntungan dari insider trading, yaitu menggunakan informasi privasi yang hanya diketahui oleh orang dalam perusahaan. Jadi penting untuk diingat ya, bahwa meskipun EMH memberikan pandangan bahwa pasar keuangan secara efisien mencerminkan semua informasi yang ada, terdapat kritik dan kontroversi terhadap teori ini. Beberapa pelaku pasar dan peneliti berpendapat bahwa ada situasi di mana pasar tidak selalu efisien dan bahwa pelaku pasar dapat memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya. Baik, nanti untuk question dan answer akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Priscilia. Waktunya dipersilakan. Terima kasih. Baik, selamat sore. Terima kasih Ibu Asmi untuk waktunya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pertanyaan dan jawaban. Pada pembahasan kali ini, pertanyaan dan jawaban yang akan kami bahas adalah perkirakan terjadinya weak form EMH dengan menggunakan auto correlation test dan run test per sektornya.
Kita masuk dalam jawaban selanjutnya. Pengukuran efisiensi pasar weak form EMH. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai weak form EMH. Asumsi dasar weak form EMH adalah bahwa tingkat return suatu sekuritas bersifat independen sepanjang waktu. Karena informasi baru muncul di pasar modal secara random. Dengan demikian, harga sekuritas selalu menyesuaikan dengan informasi baru. Pengukuran efisiensi pasar weak umumnya dilakukan dengan metode autocorrelation test. Pada metode ini mengevaluasi signifikansi ketergantungan return baik yang bersifat positif atau negatif. Pertanyaan mendasar pada autocorrelation test adalah apakah rate of return pada hari T memiliki hubungan dengan rate of return pada hari T1, T2, atau T3? Pasar modal dinyatakan efisien bentuk lemah jika terdapat signifikan correlation di antara return yang terjadi pada hari yang berbeda. Selanjutnya, hipotesis testing pada weak form efficient market hypothesis atau EMH biasanya melibatkan pengujian atas randomness dari pergerakan harga saham. Dua tes yang sering digunakan dalam konteks ini adalah autocorrelation test dan run test. Kita akan masuk dalam autocorrelation test. Tujuan dari autocorrelation test ini adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara harga saham pada waktu yang berbeda. Dalam bentuk yang lebih sederhana, apakah harga saham pada suatu waktu tertentu tergantung pada harga pada waktu sebelumnya. Dalam konteks weak form EMH, kita berasumsi bahwa informasi historis sudah tercermin sepenuhnya dalam harga saat ini. Pengujian autocorrelation test per sektor yang pertama adalah hypothesis formulation. Hipotesis 0 atau H0 tidak ada korelasi antara harga saham pada waktu yang berbeda. Hipotesis alternatif atau H1 ada korelasi antara harga saham pada waktu yang berbeda. Yang kedua, data collection. Mengumpulkan data historis harga saham. Yang ketiga, autocorrelation calculation atau menghitung koefisien autocorrelation menggunakan formula seperti Pearson correlation, koefisien atau korelogram. Yang keempat, significant test. Menggunakan uji statistik, misalnya uji T atau uji Z, untuk menentukan apakah autocorrelation signifikan secara statistik. Yang kelima, decision. Menolak H0 jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua adalah run test. Run test digunakan untuk menguji apakah pergerakan harga saham mengikuti pola tertentu atau bersifat acak. Jika pergerakan harga saham acak, maka tidak akan ada pola yang konsisten yang mendukung asumsi weak form EMH. Pengujian run test per sektor yang pertama adalah hipotesis formulation. Hipotesis 0 atau H0, pergerakan harga saham bersifat acak. Hipotesis alternatif atau H1, terdapat pola atau tren dalam pergerakan harga saham. Yang kedua, data preparation. Mempersiapkan data harga saham dan mengidentifikasi run atau urutan data yang menunjukkan peningkatan atau penurunan harga. Yang ketiga, run test calculation. Menghitung jumlah run yang sebenarnya dalam data. Yang keempat, expectation calculation. Atau menghitung jumlah run yang diharapkan berdasarkan asumsi acak. Selanjutnya di sektor yang kelima, significant test merupakan significant test yang menggunakan uji statistik, misalnya uji Z
untuk menentukan apakah jumlah run signifikan secara statistik. Selanjutnya atau yang terakhir merupakan decision menolak H0 jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Demikian pertanyaan dan jawaban yang kami angkat dari pembahasan kali ini. Untuk waktu selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator kami, kepada Ibu Novi. Untuk waktu, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi untuk memenuhi syarat nilai UAS mata kuliah Strategic Financial Management. Kiranya presentasi kami ini dari kelompok 2 dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga dapat mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen kami Bapak Dr. Sparta. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.